Selamat pagi. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti sehat ya. Mas luar Aga, biasa. sehat kah? Sehat. Sehat, kita semua sehat ya di sini. Semoga adik-adik di rumah juga sehat Iya. pastinya. Oke Mas Aga, kita mau mulai sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu Tuhan, Kau boleh pertemukan kami di dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada di rumah, yang sedang menonton ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan juga menyertai mereka di dalam mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya sampai nanti dengan selesai ya Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman di sini yang sedang bertugas, kiranya boleh bertugas dengan semaksimal mungkin ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, masih semangat? Semangat! Masa, kita cek dulu semangatnya. Ya. Berdiri dulu, bangkit berdiri Ayo semuanya. berdiri adik-adik. Adik-adik. Ayo, kalau yang belum berdiri, ayo berdiri. Kamu belum berdiri kan? Ayo berdiri dulu ya. Yuk, kita mau cek dulu semangatnya. Yes. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe, yeay. Nah, baru semangat Semangat, ini. iya betul. Oke, selanjutnya kita mau pujikan satu buah lagu. Yes. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan. Lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Oke, sudah agak panas. Iya. Tapi Lumayan. Iya, masih pengen kayak masih lagi iya, ya. kayak coba Mbak Esti juga pengen ngecek semangatnya adik-adik sekali lagi ya. Oke, ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay! Wow, semangat, semangat. Adik-adik Semangat. tahu pasti di rumah semangat. Iya. Kelihatan dari sini ya kan. Oke, biar lebih semangat lagi kita akan pujikan satu buah pujian lagi. Yesus pokok. Musik. Yesus pokok dan kita laksanakan.
Nah, selanjutnya kita mau mengucapkan hukum kasih. Iya. Masih berdiri semua ya? Masih, oke. Oke, kita mau mengucapkan hukum kasih bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, sudah adik-adik boleh duduk lagi yang tadi berdiri. Semangat sekali, terima kasih. Kita mau lanjut lagi, kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau pujikan satu buah pujian, yaitu kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Mbak Rina. Shalom, ketemu lagi dengan Mbak Rina. Di sini akan membawakan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Bersyukur senantiasa kita diberi kesempatan oleh Tuhan dapat bertemu di sekolah minggu online ini. Kesempatan yang baik ini mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan iman kita. Tapi sebelumnya Mbak Rina ingin ajak adik-adik dan anak-anakku semua untuk berdoa. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga sampai saat ini besar kemurahan Tuhan di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami supaya kami dapat melakukan setiap firman yang
Tuhan berikan buat kami. Buat Mbak Rina yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Anak-anak dan adik-adik semua, ayat yang akan kita baca diambilkan dari Efesus 4. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Panjang ya. Anak-anak yang membawa Alkitab di rumah boleh disimak, dibuka, khususnya anak-anak yang kelas besar ya. Ayat ini sungguh bagus. Coba kita dengarkan, Mbak Rina juga akan bacakan. Efesus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan, anak-anak. Begitu panjang ya kita bisa membaca firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan yang mengatakan di situ,
bahwa Rasul Paulus saat di penjara ya memberikan surat kepada jemaat yang ada di sana bahwa saat itu pertumbuhan jumlah orang percaya semakin bertambah. Ya, bagaimana kalau semakin bertambah? Tentunya banyak sekali tantangan, banyak sekali tekanan. Maka itu pentingnya orang Kristen saat itu hidup yang berpadanan dengan panggilan, tentunya di situ bisa diringkas anak-anak. Ada tantangan yang ada di sana. Pastinya tantangannya satu adalah perselisihan. Yang kedua, pembagian tugas pelayanan sesuai dengan karunia. Ini ada di ayat yang ke-7. Mungkin karena banyaknya ayat ya, sampai ayat yang ke-11 diringkas. Yang ketiga, menghadapi pengajar sesat. Di situ diceritakan supaya bagaimana kita menghadapi tantangan ini. Tentunya di situ juga kita belajar di situ, yaitu dengan kerendahan hati. Ada ditulis juga harus sabar. Di situ ada sabar. Di situ ada juga kata lemah lembut. Di situ juga ada kasih dan saling membantu. Anak-anak dan adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, Mbak Rina mendapatkan tema di sini hari ini adalah aku suka menghargai perbedaan. Aku suka menghargai, aku anak yang suka menghargai perbedaan. Apa itu menghargai? Anak-anak yang masih TK, apa itu menghargai? Menghargai adalah menghormati. Menghormati apa ya di sini? Menghormati perbedaan. Ayo, siapa yang di rumah suka membantu? Angkat tangan. Ya, boleh angkat tangan. Oh ya. Suka membantu mama atau ibu? Suka membantu ayah? Suka membantu kakak? Suka membantu teman? Yang mengalami kesulitan tentunya ya. Nah, anak-anak, banyak cerita juga di Fabel. Cerita anak-anak itu ya. Saling menolong, saling membantu, begitu ya. Nah, anak-anak di sini kalau kita mengetahui perbedaan. Perbedaan itu apa saja ya yang ada di sekitar kita? Mungkin kita bisa mengetahui, kita bisa beda warna kulit ya. Nih kulitnya Mbak Rina nih, sawo matang. Ada yang putih, ada yang hitam ya. Nah, semua ciptaan Tuhan, perbedaan-perbedaan itu. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang beda jenis kelamin ya. Perempuan, laki-laki. Nah, apalagi di Indonesia perbedaan itu sangat banyak ya. Perbedaan agama, perbedaan golongan, ras dan yang lain-lain. Nah, anak-anak di sini ditekankan bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu. Tentunya kita butuh ya, anak-anak. Butuh kata saling. Ya. Di sini kalau kita mengetahui banyak hal perbedaan dan kita harus saling menghargai, saling membantu, saling mengasihi di antara kita. Saling mengisi
sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan. Ya, misalnya karunia itu macam-macam anak-anak. Karunia itu yang adik-adik punya, yang mungkin yang kelas besar sudah mengerti karunianya. Ada karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia memimpin, karunia membagi-bagikan sesuatu. Itu bisa dikembangkan, itu bisa saling melengkapi. Nah, kalau kita bisa saling melengkapi, akan menjadi indah, akan menjadi kuat. Ya, contohnya, kalau kita bisa menghargai setiap perbedaan, kita bisa saling melengkapi, akan membentuk suatu kekuatan dan keindahan. Contohnya Mbak Rina punya contoh. Satu gedung yang tinggi dan megah. Sebelum menjadi gedung tinggi dan megah kan mempunyai dibuat dari banyak-banyak material ya yang ada. Ada pasir, ada semen, ada batu yang dicampur jadi satu, ya, menjadi bangunan yang kokoh, megah. Itulah yang menjadi perbedaan, yang menjadi kekuatan, jadi keindahan. Contoh yang lain ada juga, yaitu satu lagu seperti tadi yang dipujikan oleh MC kita hari ini, ya. Cinta semua anak di dunia. Kalau musiknya hanya do saja, enggak ada re mi fa solnya, ya, tidak dicampur adukkan, ya, diserasikan, tidak menjadi indah, ya. Nah, itulah artinya bisa saling melengkapi. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, luar biasa hari ini. Temanya membuat kita saat ini bisa mengerti bagaimana banyaknya perbedaan, apalagi di masa yang seperti ini. Kita masuk di dalam digital, ya. Semua serba cepat. Semua serba menggunakan HP laptop. Ya, apalagi yang seperti Mbak Rina harus mengikuti juga. Mengajar sekarang harus menggunakan laptop. Bagaimana kita bisa untuk melangsungkan setiap pendidikan, ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa membawakan firman Tuhan yang begitu indah, sekarang sudah canggih sekali, ya. Mbak Rina juga banyak yang membantu sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini, ya. Itulah saling melengkapi di antara perbedaan yang ada. Tentunya di sini selain kita saling membangun, saling mengasihi, ya, itu tidak mudah Mbak Rina. Kalau kita saling menghargai atau saling mengisi, apakah itu mudah prakteknya? Nah, maka itu kita perlu, anak-anak, apa yang kita perlukan di sini? Kita perlu, kita butuh, ya, butuh pertolongan Tuhan maksudnya, ya. Kita butuh yang pertama, apa yang kita butuhkan? Kita butuh untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu rindu akan firman Tuhan. Kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Tidak mengenal waktu anak-anak, ya, kita butuh itu. Kalau kita mau bisa menghargai, kita juga butuh untuk tidak ikut-ikutan, tidak diombang-ambingkan bagaimana caranya. Banyak sekarang godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Memang beda bagus, ya, saling melengkapi, ya, tetapi kita tidak saling bersaing atau saling menonjolkan diri. Kalau kita ikut-ikutan biasanya tipenya akan menonjolkan diri.
Tidak. Kita tidak boleh untuk menonjolkan diri. Karena semua yang ada pada diri kita itu milik Allah. Perbedaan itu semua milik Allah, milik Tuhan. Maka itu kita tidak boleh ikut-ikutan. Saat ini yang paling ngetren ya, ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan di dalam menyebarkan berita kebohongan. Nah, banyak sekali ya berita kebohongan, bahkan anak-anak sendiri yang remaja ya ini kelas-kelas Musa, Daud ini sudah mengerti, main HP pinter sekali. Banyak sekali berita-berita bohong di situ. Kalian tidak usah mentransferkan itu ke teman-teman kalau kalian tidak tahu sendiri. Nah, itu ya. Itu namanya menghargai. Kamu bisa menghargai. Ya, nek orang yang kamu beri berita itu mengerti atau malah itu jadi bohong. Nah, itu berarti kan menyebarkan kebohongan, ya. Enggak usah ikut-ikutan. Kita punya keberanian sendiri untuk selalu apa? Siap menghadapi semua ini. Tentunya perlu apa? Perlu sabar. Banyak sekarang orang yang tidak sabar, kemerungsung, suka marah, dikit-dikit marah, ya. Apalagi anak-anak yang belajar di rumah. Aku tuh bosen mah, kepinginnya marah-marah, ya. Aku pengen sekolah, kenapa enggak boleh? Ya gitu ya. Nah, yang besar seneng malahan ya. Mungkin yang besar malah seneng, hore aku tidak usah mandi enggak apa-apa ya, sekolah enggak mandi ya. Kalau kita datang sekolah kan mandi. Nah itu, anak-anak perlu sabar di masa pandemi ini. Jadi anak-anak memang saatnya kita tetap harus belajar. Jadi anak-anak harus sabar. Inilah kedewasaan kita untuk dapat menghargai, ya. Sabaran itu merupakan menghargai juga perbedaan yang ada. Di tengah masalah, tantangan yang saat ini menggoda kita. Kita juga butuh yang ini, sukacita. Nah, sukacita itu juga kita butuhkan, adik-adik dan anak-anakku semua. Karena sukacita mengerjakan kehendak dan rencana Tuhan, itu luar biasa. Adik-adik yang tadi sudah memuji Tuhan dengan sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Nah, hebat ya. Tuhan pasti berikan berkat buat kamu. Seperti tadi, kita bisa menciptakan satu kekuatan dan keindahan melalui menghargai perbedaan. Tema aku suka menghargai perbedaan. Perbedaan yang banyak dan kompleks saat ini. Dan perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan. Ya. Anak-anak juga dan adik-adik masih ingat, mungkin adik-adik yang sekarang sudah kelas Musa, dulu waktu kelas kecil ya, itu ada tema indahnya perbedaan. Wah, bagus ya temanya ya, indahnya perbedaan. Karena kita tahu bahwa tadi beda-beda tadi, apabila kita saling melengkapi, menjadi kekuatan dan keindahan. Bahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya Mbak Rina. Kalau kita diberikan tema yang seperti itu, apakah adik-adik, anak-anak mau? Nomor satu mau dulu, mau
melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Mau menghargai perbedaan. Berarti kalau mau tidak mencela, tidak mengejek. Yang negatif kan gitu, tidak mengejek, tidak mencela. Tetapi menganggap semua perbedaan itu untuk saling melengkapi, untuk saling menghargai. Kalau itu kita lakukan, wah pastinya Tuhan menjadi bangga dengan kita. Ayo, adik-adik, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, kita akan lakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita. Perbedaan yang ada di sekitar kita, kalau kita bisa menghargai, kalau kita bisa saling melengkapi, kalau kita bisa saling mengisi, akan terbangun satu kekuatan. Nah, digarisbawahi, kekuatan dan keindahan. Kekuatan dan keindahan untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Ya, puji bagi nama Tuhan. Biarlah kita, anak-anak, adik-adik, bisa belajar untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Amin. Mari berdoa untuk firman Tuhan. Kita kembali, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, untuk kami menyukai, menghargai satu perbedaan di antara kami. Kami tahu Tuhan banyak perbedaan yang ada di antara kami. Ampuni kami kalau kami belum dapat menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kami. Terkadang kami menonjolkan diri kami. Terkadang kami maunya bersaing, maunya menang sendiri. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan. Taat akan firman Tuhan, karena kami selalu bersyukur. Perbedaan di antara kami, apabila kami saling menghargai, kami saling melengkapi, dan kami saling mengisi, itu menjadi kekuatan dan menjadi keindahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami bersyukur. Senantiasa Tuhan selalu bentuk kami, karakter kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami terus berdoa juga untuk masa-masa sekarang, yaitu di masa pandemi yang seperti ini. Kami yakin percaya Tuhan terus menolong kami. Tuhan menjagai keluarga kami, kesehatan, kekuatan, terus kuasa Tuhan melingkupi kami. Karena kami tahu kehendak dan rencana Tuhan itu indah buat kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik gimana tadi? Sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Semoga adik-adik di rumah paham ya apa yang disampaikan oleh Mbak Rina tadi. Sekarang kita mau mengikuti aktivitas nih, biar kalian bisa mengikuti. Gimana sih aktivitasnya? Kita akan melihat aktivitas yang akan disampaikan oleh Mbak Cesa. Silakan.
Shalom adik-adik, saatnya kita aktivitas. Kita mau buat apa ya hari ini? Yuk kita siapin bahan-bahannya dulu. Ini dia bahannya. Yang harus kita siapkan adalah kertas karton, lalu kertas lipat, lalu spidol atau pensil warna. Selanjutnya kita siapkan gunting dan juga lem. Oke, mari kita buat. Pertama-tama kita siapkan kertas lipat dan juga spidol. Kita mau menggambar tangan nih. Ya, kita taruh tangan kita di atas kertas, lalu kita gambar deh. Kita gambar mengikuti pola tangan kita. Nanti kalian juga bisa menggambar tangan ayah, tangan ibu, tangan kakak, tangan adik, atau tangan teman-teman kalian ya. Nah, kita gambar seperti ini. Tada! Saatnya kita gunting deh. Ikutin polanya ya, seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Tada! Jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian yang baru belajar menulis, kalian bisa menuliskan nama kalian atau nama ayah, nama ibu di sebelah sini ya. Kalau bisa warnanya nanti warna-warni kertasnya. Nanti jadinya seperti ini. Tada, ada ayah, adik, kakak, ibu. Kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau kalian udah pintar menulis, kalian bisa menambahkan nih ayat-ayat emas seperti ini. Bagus kan? Waktunya kita menempel. Yuk kita tempel bareng-bareng. Tada! Kalian bisa menempelkannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa menambahkan tanaman atau daun-daun yang kalian sukai. Atau mungkin kalian juga bisa mewarnainya. Atau kalian juga bisa menempelkannya seperti ini. Lalu kalian bisa taruh tulisan-tulisan dan kalian pajang di rumah kalian masing-masing. Bagus bukan? Gimana adik-adik? Gampang kan membuatnya? Yuk kalian gambar juga seperti ini, kalian tempel, lalu kalian bisa memfotonya, terus dikirim ke guru-guru sekolah minggu kalian, atau juga bisa kalian tag ke GKJ Margayudan. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye! Oke, tadi gimana sudah melihat aktivitasnya? Gampang kan? Gampang nggak Mas? Gampang sekali dong Gampang, ya. Sudah pasti. dikasih tutorial. Iya, tutorial pasti bisa mengikuti sendiri di rumah. Jadi meskipun sekolah minggu, tapi tetap ada aktivitas biar nggak bosan ya Iya, kan? betul. Betul sekali. Oke, baik adik-adik. Saatnya kita mau persembahan ya. Gimana sih cara persembahannya kalau PPKM begini ya? Ya, gimana caranya, Kak? Gimana caranya? Caranya adalah nanti adik-adik menitipkan persembahan ke orang tua. Nanti orang tua akan mengantarkan persembahannya dan dimasukkan di kotak yang sudah disediakan di gereja ya. Jadi yang mengantar orang tua, bukan adik-adik. Oke? Oke adik-adik, kita mau berdoa Bapa kami. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang boleh bangkit berdiri lagi. Kita mau pengakuan iman rasuli dulu nih.
Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, ya Mas, tidak terasa ya. Iya, wah kita sudah selesai sekolah minggu hari Ya, ini. tadi sudah memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan. dan juga melihat tutorial aktivitas yang sangat gampang bisa diikuti sama adik-adik nih tentunya. Iya. Tapi jangan khawatir adik-adik. Jangan khawatir. Karena minggu depan masih ada Yes. sekolah minggu online lagi ya Kak. Yes, pastinya dengan teman-teman yang lain yang lebih seru lagi pasti. Iya. Memuji Tuhan lagi, mendengarkan Yes. firman Tuhan lagi. Ya, Supaya kita terus bertumbuh dalam dalam iman. Kristus. Ya, betul, bener banget. Jadi jangan lupa tetap stay minggu depan di channel GKJ Margo Yudan. Dan kita, oh ya pesan-pesannya dulu lupa. Iya. Adik-adik harus apa Mas? Jangan lupa menjaga kesehatan. Ya, dengan cara? Makan makanan yang sehat dan Yes. bergizi. Ya, Jangan lupa cuci tangan. memakai masker kalau keluar rumah. Ya, dan jangan keluar rumah kalau tidak sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi kalau nggak sangat penting, nggak usah keluar rumah dulu ya adik-adik. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah! Dadah!